Gantung kepada jaksa mampu nggak melakukan pembuktian pasal-pasal itu dengan perbuatan yang diungkapkan dalam fakta persidangan. Iya, iya. Ladu Sing, selamat malam Ladu Sing. Ya, selamat malam Bang Hos, selamat malam Bang Nyoman, Iya, semuanya. ini kebetulan malam ini ada abangmu nih, ada Bang Nyoman, ada Bang Ronang. Silakan Bang Ladu Sing. Oke, Ya, saya Selamat coba malam. coba dengan apa? Dengan yang saya ketahui coba ya, coba dengan saya coba kasih apa? Suatu Ya, silakan Bang Ronang. pendapat lah ya. Mungkin ini ada benar ada salah, mohon dikoreksi aja kalau ini sekedar untuk apa menambah wawasan aja bahwa pertanyaan tadi kenapa 368 berubah ke 369? Kalau sepengetahuan saya di 368 itu sama 369 intinya sama pada pemerasan, cuman ketika di 369 itu ada intinya juga ada masuk di situ unsur pencemaran nama baik. Jadi konsepnya sama-sama pemerasan, tapi di 369 ada unsur pencemaran nama baik. Makanya dia deliknya berbeda. 368 itu delik biasa, 369 itu adalah delik aduan. Gitu loh ya konsep yang saya pahami Pak Nyaman, mohon koreksi jika ada baik atau salahnya gitu. Itu secara general kalau saya baca begitu Pak Nyoman. Terima kasih. Ya betul itu. Makanya kalau kita tadi pertanyaan Mbak Rani, kenapa pasal 39 muat pemerasan, tetapi ada tindakan pokoknya sama-sama niatnya untuk memeras, tetapi dengan ancaman untuk misalnya gini, Pencemaran nama baik saya di, akan di 369. saya akan nama 369 kan pencemaran nama baik tuh. Dua-dua tuh ancaman semua. Cuma ancaman yang kedua 369 itu adalah melalui publikasi. Misalnya gini, kamu kalau tidak memberikan saya duit, nanti foto-foto kamu nih saya ekspor kepada ruang publik. Itu bagian dari pemerasan menggunakan Pencemaran nama baik. pencemaran nama baik. Ya. Dan deliknya itu berbeda Pak Nyaman, yang kalau 368 itu delik biasa, yang 369 itu delik Ya. aduan karena di situ ada termasuk unsur pencemaran nama baik gitu Pak Nyaman. Iya, betul. Itu makanya dinaikkan ke 369 dengan maksud tujuan biar terakomodir semua konteks permasalahannya dalam pasal tersebut. Itu yang saya tangkap Pak Nyoman. Dalam dunia praktek biasanya penempatan perubahan pasal itu diributin oleh lawyer kan. Saya bilang jangan, biarin aja. Kalaupun penyidik memaksakan pasal itu lalu perbuatan materialnya berbeda, maka itu menguntungkan lawyer malah dalam konteks pembelaan atau pledoi. Betul. Itu tinggal kemampuan jaksa untuk bisa menyampaikan dengan apa yang dia tuntutkan gitu Pak Nyoman ya. Betul. Lanjut Os, ya, ada Ya, yang oke, ya demikian yang saya sampaikan dengan kemampuan saya begitu Bapak Host. Terima kasih. Oke, Bang Ronang, terima kasih Bang Ronang. Silakan Bang Ladu Sing, waktunya Bang Ladu Sing. Mungkin ada yang bisa disampaikan Bang Ladu Sing kepada kedua abang kita ini. Oke, terima kasih Bang Hos. Izin Bang Nyoman, mungkin kita kan sebagai netizen mungkin kan banyak ketidaktahuan tentang hukum ya. Jadi terima kasih atas kedatangan Bang Nyoman, Bang Ronang. Mungkin bisa sedikitnya bisa kasih pencerahan ya karena dengan adanya Bang Nyoman dan Bang Ronang ini sedikit banyaknya ya kita tahu akan paham tentang hukum gitu ya Bang. Jadi kalau menurut Abang sendiri di kasusnya Nikita Mirzani ini, menurut pemahaman hukum Abang sendiri itu masuk nggak unsurnya untuk dikategorikan mungkin pasal-pasal tersebut gitu? Kalau menurut Bang Nyoman gimana? siap Bang. Ya, saya sebenarnya begini, bukan persoalan
bisa terbukti apa tidak itu. Tapi saya ingin kita menempatkan diri sebagai detektif kritis gitu loh. Ini kenapa sih orang itu menyerahkan uang 2 miliar? Kan ini menjadi pertanyaannya. Yang menyerahkan orang hebat, yang di belakangnya adalah orang-orang hukum banyak, polisi banyak. Kenapa? Dia kalau diperas nggak lapor polisi sebelum menyerahkan uang. Terus kenapa dia menyerahkan uang? Ini kan menjadi satu pertanyaan. Ini pasti ada kausalitas. Ada transaksi yang tersembunyi di sini yang harus diungkapkan dalam ruang persidangan. Kalau persoalan pasal, ya semua polisi jago lah. Penyidik jago untuk menempatkan sebuah pasal dalam satu peristiwa. Tapi kausalitas ini, walaupun dalam sistem hukum pidana, itu teori hukum pidana, dia tidak mengajarkan kausalitas. Misalnya gini, saya bunuh dia karena dia menghina saya. Nggak ada urusan itu. Yang penting kau bunuh, ada mens rea dan actus reus, terpenuhi, selesai kamu diminta pertanggungjawab hukum. Tetapi penting juga pemikiran kritis oleh penyidik, menggali akar masalah sebagai motivasinya. Harus menggali itu, sehingga akhirnya menemukan semacam model. Ini ada suap dalam tindakan pidana korupsi ya, tapi dana ini kan orang swasta ya. Penyuapan yang dimaksud adalah untuk kamu jangan speak up dalam ruang publik. Mungkin ini yang sebenarnya faktanya. Kan begitu ya menurut saya. Sehingga tidak logik juga ya. Ya walaupun memang law is no logic but experience. Hukum hanya mengenal fakta bukan logik. Tetapi logika ini yang merangsang pemikiran penyidik untuk menggali sejauh mana motifnya. Kenapa ini terjadi? Jangan sampai juga, contoh ya, di dalam kasus Tipikor itu, negara mewajibkan seluruh warganya untuk menyampaikan pengaduan jika menemukan satu kejahatan. Ya bisa saja si Nikita Mirzani niat untuk menyampaikan kejahatan, tetapi dalam waktu yang bersama itu timbul menjadi penyuapan, lalu dalam waktu yang lain menyatakan pemerasan. Ini material, ini materi. Materi itu adalah peristiwa faktualnya bisa saja begitu. Begitu Abang Ladusing. Ya Bang. Ya, silakan lanjut ke Bang. Oke, jadi memang seperti itu kenyataannya Bang yang kita lihat. Untuk pembacaan dakwaan kemarin juga kita mendengar, bahkan saya pun juga hadir di situ juga. Jadi pembacaan dakwaan itu kebanyakan malah chat atau pembicaraannya tuh tidak banyak sama Nikita Mirzani, sedangkan yang dibacakan itu kebanyakan malah bukti chat, bukti percakapan sama dokter O sama dokter A ya waktu itu. Jadi kemarin juga saya dengar langsung pas waktu ngobrol sama Bang Rasman juga. Kemarin Bang Rasman juga menyampaikan untuk Nikita Mirzani agar lebih terbuka lagi. Jadi ada dugaan kayak semacam Bang Rasman bilang selain Nikita adalah di belakangnya seperti itu. Gimana kalau menurut Abang itu? Apakah mungkin ada pihak-pihak lain yang mungkin nanti akan jadi apa ya? Istilahnya terlibat di kasusnya Nikita. Ya, gimana Bang? Izin Bang Sens. Ya, Ini silakan, menarik Bang. ya diskusi. Ini kita diskusi bagus. Ini saya yakin yang bertanya juga memiliki pemikiran kritis dan wawasan yang cukup. Karena munculnya pertanyaan itu tidak bersaya berdiri sendiri, tapi karena itu ada pemahaman. Bagus Bang Ladusing. Di dalam dakwaan itu, izin Bang Ronan, aku dulu ya. Iya. Ya, sebentar Bang Ronan. Ya. Sorry. Ya, supaya tidak terkesan dominan, nggak baik kan dalam Nggak diskusi, apa-apa, ambil memang alih langsung. memang lebih berkompeten begitu Pak Nyoma.
Agent salah, ya. Ya, kalau kita Oke, berbicara siap. tentang eh, kita berbicara tentang dakwaan ya. Dakwaan itu dibuat secara subjektivitas oleh jaksa, itu tergantung seleranya mereka itu. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita seorang pengacara ini kita harus mengabaikan dakwa. Dia mau ngomong pasal berapa silakan saja. Dia merumuskan pasal seperti apa. Tetapi nih kita harus pick up supaya mengungkapkan fakta-fakta di persidangan. Hakim itu tidak pakai pakai hakim yang baik dan jujur ya. Hakim yang baik dan jujur dia tidak pakai dakwaan, dia pakai fakta persidangan. Maka kita kesampingkan fakta apa di dalam dakwaan itu disarankan dia susun secara cermat dan sistematis. Nah, kalau publik awam aja mendengar sudah tidak enak, itu ciri-ciri dakwaan yang tidak sistematis, tidak cermat dalam susunannya. Biasanya itu copy paste dari BAP, copy paste BAP. Jadi kawan-kawan dalam proses penegakan hukum secara praktek itu kita temukan bahwa kalau di dalam BAP-nya tidak benar, jangan berharap dakwaan itu benar. Kalau di dalam dakwaan itu tidak benar, jangan berharap itu di dalam tuntutan benar. Nah itu sebatas tuntutan karena soal vonis itu adalah domainnya hakim. Nah di sini tugasnya lawyer untuk fight dakwaan harus wajib dieksepsi. Lalu tuntutan wajib dipledoikan atau pembelaan. Itu penting. Maka di luar dari itu, dua posisi yang berbeda ini saling berlawanan. Satu-satu yang sangat penting lagi adalah speak up melalui saksi dan Nikita Mirjani membangun pemahaman kepada hakim. Sehingga hakim itu bisa melihat fakta itu dan mengabaikan semua tuntutan jaksa. Ini yang kita harapkan. Seninya di situ dalam ruang sidang. Seninya bukan persoalan dakwaan atau jawaban. Seninya adalah terungkapnya fakta baru. Fakta baru itu menarik di dalam persidangan. Begitu Bang Ladusing. Silakan Bang Ladusing. Mantap. Nah, keren Bang. Jadi yang kita harapkan tuh sebenarnya ketika kita berdiskusi di sosial media atau di room siapapun itu, ketika kita kedatangan salah satu lawyer, paling enggak kita tuh dikasih pemahaman hukum yang benar-benar tuh ini loh kejadian seperti ini, mungkin bisa terjadi ini, bisa terjadi itu. Jadi jangan kayak seolah-olah kita berpihak ke sini, berpihak ke situ, kayak gitu. Mungkin kalau Bang Fahmi berpihak, mungkin kalau bisa datang ya berpihak sama Niki oke lah ya. Tapi kalau ada lawyer yang tahu-tahu muncul, tahu-tahu berpihak untuk ini ya tanpa dijelaskan kronologinya seperti apa, nah kita sebagai netizen kan juga susah Bang, bingung seperti apa sih seperti itu loh. Sedangkan kita netizen itu sering nyimak kok di persidangan, terus sebelum disidangkan itu kasusnya seperti apa, ada pelanggaran yang mungkin dulunya kenapa skincare itu bisa dijual seperti itu. Jadi netizen tuh sebenarnya juga udah sangat-sangat jeli dan pintar kan untuk menilai itu. Makanya kalau ada orang yang mengiring opini ini itu ya pasti netizen, apalagi sebagai fans-fansnya Ami ini kan sangat luar biasa ya. Jadi bisa lah untuk menilai, oh ini sebenarnya seperti ini kasusnya seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya Bang Nyoman, sedikit banyaknya kita yang tadinya tidak tahu akan hukum, sedikit banyaknya juga ini tahu Bang. Mungkin gitu aja dulu Bang. Terima kasih, mungkin bisa dilanjut untuk teman-teman yang lain yang mungkin ada rasa keganjalan, mungkin ada pertanyaan, mumpung ada Bang Nyoman dan Bang Ronang sudah meluangkan waktunya untuk datang di sini. Silakan teman-teman, silakan bertanya. Ya, silakan rekan-rekan kalau masih ada yang mau bertanya, ini kita kasih kesempatan kepada Bang Ronang ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Silakan. Ya, silakan Bang Dongan. Bang Dongan, silakan Bang Dongan untuk berinteraksi dengan Bang Ronang ya. Silakan. Ya, kalau saya sudah Bang, sudah siap, sudah mengerti kan.
Dan yang lain masih ada yang mau bertanya. Ya kalau bisa saya Sehingga simpulkan tadi seperti informasi dari Bang Nyoman, ya, jaksa maupun penyidik mau menyampaikan apa yang menjadi dakwaannya, apa tuntutannya. Tapi kalau ketika bertemu dengan hakim yang sebenar-benarnya, hakim hanya mengambil keputusannya berdasarkan fakta sidang yang berjalan atau fakta kebenaran yang timbul di persidangan. Begitu kalau saya simpulkan dengan pernyataan Dr. Nyoman bahwa kita tidak usah terpengaruh oleh dakwaan atau ya tuntutan dari jaksa maupun penyampaian dari polisi gitu. Jika ketemu dengan hakim yang baik dan benar, dia hanya melihat dari fakta persidangan. Bukan begitu, Pak Nyoman? Siap, Pak Ronang. Siap. Oke, silakan Bapak Host. ya Bang, silakan. ini Bang, mungkin Ya, satu silakan, lagi Mas. aja, satu lagi. Ya, Jadi silakan Bang. kemarin itu kan banyak banget ya yang VT berseliweran, bahkan ada yang datang ke persidangan sampai mempertanyakan ini. Oke lah, mungkin nggak ada salahnya seorang jaksa penuntut umum itu memakai masker. Oke lah, mungkin sebenarnya itu nggak perlu dibahas terlalu ini jauh ya. Toh itu juga haknya mereka juga pakai masker atau tidak. Tapi saya ingin bertanya, maksudnya untuk ini kan biar teman-teman juga paham dan ini jelas juga. Ketika seorang JPU itu memakai masker di ruang persidangan, sedangkan di situ juga yang saya lihat sering Ya. saya juga menghadiri persidangan apapun itu, sering saya melihat tuh apa ya, mereka tuh nggak mungkin sampai malu-malu sampai menutupi masker gitu loh. Kemarin tuh banyak banget tuh Bang pertanyaan kenapa harus pakai masker, bahkan ada yang sampai teriak. Itu orang Medan namanya si Dandi itu kan kemarin itu sampai datang berteriak di persidangan, "Oi, buka maskernya." Nah, publik tuh bertanya-tanya, ada apakah sebenarnya kok sampai pakai masker? Apakah takut? Mungkin karena ini kita Iya. seorang public figure, mungkin takut dibully atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bang. Silakan Bang Ronang. Loh, kok saya? Bang Nyoman lah. Silakan nanti gantian. Iya, iya, siap. Persoalan masker ini memang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Artinya bukan aturan hukum yang boleh dan tidak. Tetapi ini kita bicara soal estetika ya, estetika. Estetikanya begini, soal kepantasannya. Kalau orang datang ke rumah saya lalu menutup mulutnya, seolah-olah rumah saya itu bau busuk sekali kan. Iya. Terkecuali dalam masa pandemi itu satu sama lain sudah saling memahami. Bahkan orang kalau datang ke rumah kita nggak pakai masker, kita pasti lari itu kan gitu. Benar. Nah sekarang ini dalam keadaan normal, bukan abnormal. Dalam keadaan normal, kita kembali kepada estetika umum. Ketika dalam ruang sidang itu lalu ditutup maskernya, itu semacam tidak menghormati atau merasa bahwa ada bau busuk yang harus ditutup. Tetapi lagi-lagi karena ini bukan diatur secara eksplisit dalam undang-undang boleh atau tidak, maka hakim pun tidak bisa melarang. Tetapi di dalam kepentingan hakim bisa menegur ketika orang itu menyampaikan pernyataan tidak jelas. Hakim minta itu biasanya maskernya dibuat. Terlebih-lebih itu bagi saksi, karena saksi itu harus menyampaikan keterangannya sejelas-jelasnya, lalu dihalangin oleh masker, maka selalu diminta. Hal yang lain juga, seorang versi hakim ini kan biasanya terkadang kala mereka melihat dari gestur tubuh secara psikis ya, psikis itu yang bisa menilai bahwa ini orang berbohong dan tiga. Itu kembali kepada hakim. Begitu Abang. Biasanya hakim kalau misalnya, oh ini orang ini agak berbohong nih, berbohong nih. Biasanya dari cara berbicaranya dia gemetaran atau dia
menelan ludah dulu. Biasanya hakim-hakim yang cerdas melihat psikis orang menjadi pertimbangan orang itu melakukan atau tidak, itu biasa dia minta dibuka maskernya. Begitu sih Bang Ladusing. Oh itu. Silakan Bang Dolusing lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya Bang. Atau Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Ini sebenarnya juga banyak Bang. Ini Silakan Bang, lanjut Bang. buat ini perwakilan netizen juga, karena kemarin tuh Iya, banyak silakan, banget silakan, Bang. Bang. Bahkan sampai sekarang Silakan. tuh juga masih banyak pertanyaan itu di netizen. Kenapa? Ada apa ini sebenarnya? Kalau memang itu yang dikatakan dakwaan itu memang seperti ada yang seperti itu, lah ngapain sampai nutup muka seperti itu? Sedangkan banyak kasus kok, banyak kasus yang mungkin bahkan lebih dari ini ya, Lebih pembunuhan. besar lagi Wah, ya. nah Ya. itu lebih fatal lagi kan, apalagi ada yang musuhnya seorang pihak kepolisian, pihak mungkin aparat apa, bahkan ada yang pihak pejabat, itu pun juga jarang-jarang kok pakai masker. Nah, kenapa ini pakai masker? Itu yang jadi pertanyaan netizen, Bang. Jadi alhamdulillah ya, mungkin dari pencerahan Abang ini juga sedikit banyaknya juga kami paham lah ya. Jadi sedikit lucu juga terkadang itu. Iya. Iya ya, kalau Saya apa tambahkan masalah sedikit lagi. Siap Saya Abang. tambahkan Ya, silakan. sedikit lagi. Ya. Dituntut dalam ruang sidang itu adalah orang yang sopan, artinya berpakaian. Sepanjang tidak berpakaian pasti akan diusir dari ruang sidang. Begitu sih Bang. Ya, Iya, Kak Bang. Anisaya, silakan Kak Anisaya. Ya, saya tuh datang persidangan nih kita tuh bukan cuma sekali dua kali Bang, bahkan persidangan yang One Prestasi, terus persidangan itu juga saya hadir hadir terus lah. Terus gini Bang, soal kemarin itu kan pihak dari yang saya lihat, yang saya dengar langsung ya, dari pihak pengacaranya RG itu kemarin menyampaikan bahwa dia tidak takut untuk menghadirkan ini saya ini ya perwakilan dari netizen ya, banyak Ya, lanjut, Bang, lanjut, Bang. soalnya Bang. Ya, lanjut Bang. Disampaikan Bang, mumpung masih Iya. ada waktu ini Bang. Kemarin bilang bahwa beliau tidak takut menghadirkan prinsipal untuk hadir. Bahkan kemarin juga sebelum sidang ini itu pas waktu konferensi persnya menyatakan si RG itu datang tapi datangnya itu di tempat parkir sebelah, terus waktu itu memang kan dari pihak PH-nya Nikita Mirzani kan belum izin, belum bersurat ke pengadilan juga untuk izin menghadiri mediasi One Prestasi. Nah, makanya ditunda pas kemarin itu. Nah, pas waktu Nikita Mirzani sudah bisa dihadirkan, kenapa kok dari pihak RG tidak datang dengan berbagai banyak alasan, sedangkan disampaikan pas waktu itu bilang ya kalau memang prinsipalnya datang harus sesama prinsipal, tidak bisa diwakilkan Oleh PH-nya ataupun PH sama PH, karena diwajibkan ketika mediasi itu prinsipal sama prinsipal. Nah, dari situ juga kemarin banyak pertanyaan netizen, kenapa kok RG nggak datang, kenapa, ada apa seperti itu. Jadi kalau menurut Abang sendiri, ketidakhadiran RG di sidang One Prestasi untuk mediasi tersebut, apakah itu mungkin strategi, ataukah menurut Abang seperti apa sih? Seperti itu Bang. Itu dalam perkara perdata ya. Perdata One Prestasinya Bang. Oh iya, yang prestasi ya. Jadi gini, mediasi itu kan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya. Artinya sebelum masuk dalam pokok perkara itu mediasi. Karena kasus ini yang digugat siapa? RG Bang, yang digugat RG. Yang penggugat itu adalah Nikita Mirzani ya.
Betul, menggugat Ya. 100 M itu. Ya, oke. Berarti Nikita Mirjani adalah penggugat, lalu RJ sebagai tergugat. Nah, eh, di dalam proses mediasi yang dipimpin oleh satu hakim tunggal itu biasanya yang wajib lebih kooperatif itu adalah penggugat. Dia harus dianggap hadir secara aktif karena dia yang menggugat. Termasuk dia juga secara aktif memberikan satu pembuktian-pembuktian atas gugatan. Tetapi jika tergugat itu tidak datang, maka ada catatan khusus berita acara oleh hakim, biasanya hakim mediasi menganggap bahwa eh, si tergugat ini tidak kooperatif, bukan melanggar hukum, tidak dianggap tidak kooperatif di dalam panggilan mediasi. Nah, hakikat dari mediasi itu adalah yang idealnya, dulu pun saya sering protes, yang idealnya adalah mempertemukan dua yang bersengketa. Kalau banyak ada orang yang kirim lawyernya, lawyer sama misalnya lawyer dan Nikita Mirjani kan gak ada masalah. Ngapa mau dipertemukan mediasi di situ? Yang idealnya adalah para pihak yang bersengketa lah yang mediasi, supaya Oh. face to face berbicara tentang konsep tuntutan seperti apa, lalu solusinya seperti apa, bisa berpotensi damai. Tetapi kalau memang satunya prinsipal, satunya lawyer, biasanya tidak akan jalan temu, tidak ada jalan temu. Maka kadang-kala juga lawyer tidak memahami bahwa hakikat dari mediasi itu adalah menjumpai atau mempertemukan dua yang bersengketa. Lawyer itu bahkan pasif di dalam ruang. Dia lawyer nggak boleh banyak ngomong. Yang ngomong para pihak aja. Kalau lawyer ngomong, lawyer sok tahu aja. Karena lawyer itu masuk di dalam persoalan hukum. Sementara mediasi itu bukan persoalan hukum. Itu persoalan tentang tuntutan hak dan kewajiban. Begitu, Bang Ladusing. Iya. Menarik Bang, berarti secara tidak langsung ini sangat menguntungkan dari pihak Nikita Mirzani. Kemungkinan besar tuntutannya akan dipenuhi dong. Kemungkinan besar loh ya, kemungkinan besar karena ketidakkooperatifan si tergugat. Bisa jadi seperti itu. Mungkin ini penilaian dari saya. Tapi kalau menurut penilaian Abang nanti bisa dijelaskan. Terus satu pertanyaan lagi Bang. Ketika nanti Wan prestasi itu goal ya istilahnya bisa tercapai, apakah nanti sangat berpengaruh di pidananya? Ya silakan Bang. Iya, sangat tergantung dengan hubungan ya. Hubungan dalam gugatan perdata itu saling keterkaitan erat enggak dengan objek perkara pidana. Kan begitu. Nah, kalau itu keterkaitan pasti bisa menjadi pertimbangan. Kalau tidak ada terkaitan, pasti tidak ada menjadi pertimbangan. Nah, kecuali, maaf ya, bukan saya, lagi-lagi saya bukan mengajarin Bang Fakmi ya, senior saya. Kecuali dalam waktu yang sama dia melaporkan pihak sebelah itu soal dugaan pemalsuan dugaan berkaitan tentang produk-produk yang bermasalah. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran itu. Artinya, memang speak up yang disampaikan oleh Nikita Mirjani itu adalah benar adanya, bukan tuduhan. Sehingga bisa mengaburkan persoalan speak up yang dianggap pencemaran itu dikaitkan dengan pemerasan 2 miliar. Itu bisa menjadi pertimbangan hakim. Tapi kalau gugatan memprestasi ini berbeda, maka mungkin saja tidak menjadi pertimbangan hakim, Bang. Kalau ngomongin ada keterkaitan atau tidak, kemarin juga disampaikan dari pihak Niki kan meyakini yang transfer 2M itu 4M ya kurang lebih itu kan memang diyakini itu bukan tidak ada adanya unsur ini pemerasan Bang yang digugat kan itu. Jadi kenapa kok sampai digugat itu ya karena
bahwa yang uang yang ditransfer itu murni kayak istilahnya tuh apa ya, endorse atau apalah seperti itu Bang. Makanya kalau memang ini sidang one prestasinya sampai gol, kan kemarin banyak juga tuh opini, oh berarti kalau memang gol nanti bisa gugur pidananya, seperti itu loh Bang. Nah, jadi mungkin bisa sedikit dijelaskan biar kita juga sedikit-sedikitnya ini Bang, Bu, ya. mengerti lah, seperti itu abangku. Silakan Bang Nyoman. Gugatan itu kan kalau kita berbicara uang prestasi ya, Pak, ada sifat gugatannya Bang Ronang ya. Saya izin menjawab Bang Ronang. Nah, Bang Ronang masih ada? Udah Bang turun. Ronang udah Oh, turun. sudah Turun, Bang. Oh ya, baik. Baik. Ya, ya. Silakan lanjut Bang. Ada dua gugatan yang pada umumnya itu ada gugatan uang prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, gugatan uang prestasi itu biasanya lahir dari sebuah perjanjian. Jadi saya nggak tahu ya, gugatan yang diajukan oleh Nikita Mirjani itu ada uang prestasi atau PMH. Yang dinyatakan uang prestasi, misalnya saya ada utang dibuatkan dalam batu tertulis dalam Bank Sens bahwa saya akan membayar 31 Juni 2025. Lalu ketika tanggal 31 Juni tengah malam terhitung dari 00, sekian menit saya tidak bayar, itulah baru didefinisikan sebagai tindakan uang prestasi. Pertanyaan saya, apakah ada perjanjian antara dokter itu dengan Nikita Mirjani sehingga batas yang dituangkan dalam perjanjian ini sudah lampaui menjadikan dasar